Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunudin, masih di materi informatika di kelas 9 semester 2. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang informasi dan dampak publikasinya. Sebelum pembahasan materi, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya juga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Baik, pada bab 7 ini materi yang akan kita bahas adalah informasi dan dampak publikasinya. Baik, bagian A, pengertian informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Nah, di sini ada contoh informasi dan penyebarannya. Seorang pelajar membawa motor ke sekolahnya. Ketika sedang di perjalanan, dia terkena razia polisi karena tidak membawa surat-surat kendaraan. Kemudian pelajar tersebut update status ke media sosial, sehingga teman-temannya akhirnya mengetahui dia kena razia polisi. Ini adalah salah satu contoh informasi dan cara penyebarannya. Cara penyebarannya yaitu melalui media sosial karena dia membuat status sehingga teman-temannya akhirnya mengetahui bahwasanya pelajar tersebut kena razia. Itu adalah salah satu contoh. Sekarang bagian B, ciri-ciri informasi. Berikut merupakan ciri-ciri atau sifat informasi. Di sini ada 5 ciri informasi: benar atau salah, baru, tambahan, korektif, dan penegas. Yang pertama, yang dimaksud dengan benar atau salah adalah informasi yang benar dan ada yang salah. Artinya yang sesuai dengan kenyataan atau hasil rekayasa. Oleh karena itu, ketika mendapat informasi harus diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Jika diragukan, jangan disebarkan. Ini yang dimaksud dengan benar atau salah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Itu maksudnya benar atau salah. Yang kedua adalah baru. Informasi yang baru bagi si penerima akan mengundang kepenasaran untuk mengetahui lebih lanjut. Atau bahasa lainnya, baru itu trending topik atau viral. Ya, ini biasanya yang menerima informasi dengan senang hati akan meluangkan waktu untuk menyimak, bahkan menyebarkannya kalau informasi itu masih baru. Beda dengan informasi yang sudah lama atau kadaluarsa. Yang ketiga, informasi tambahan. Jadi yang dimaksud tambahan di sini adalah informasi dapat berupa tambahan dari informasi yang telah ada, sehingga melengkapi informasi yang telah ada. Itu contohnya ya. Kemudian yang keempat yaitu korektif. Korektif di sini adalah informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi atau perubahan terhadap informasi sebelumnya yang kurang benar. Jadi ini kita perlu lakukan nih, jangan langsung terima saja, tapi kita harus koreksi terlebih dahulu. Yang terakhir adalah penegas. Penegas di sini maksudnya sebuah informasi dapat memperkuat atau menegaskan informasi yang lainnya yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi tersebut semakin meningkat ya. Jadi ketika dapat informasi yang pertama, kemudian informasi selanjutnya diterima, itu sebagai penguat, sehingga kita semakin yakin bahwa informasi tersebut benar ya. Itu untuk bagian B ya, ciri-ciri informasi. Yang selanjutnya bagian C, yaitu kualitas informasi. Menurut Agus Mulyatno di Sistem Informasi dan Konsep tahun 2009, kualitas informasi dapat dinilai dari 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, harus akurat. Yang kedua, tepat pada waktunya. Yang ketiga, juga relevan. Akurat di sini maksudnya adalah harus benar dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang menyesatkan. Jadi ini harus benar informasinya. Tidak boleh informasi tersebut menyesatkan sehingga orang tersebut nanti akan tidak percaya dengan informasi tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan akurat. Yang kedua, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya di sini adalah informasi yang diterima oleh penerima harus tepat pada waktunya.
Dalam hal ini informasi akan dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan. Ya, jadi informasi ini harus tepat pada waktunya, jangan sampai terlambat sehingga nanti ada efek pada si penerimanya. Misalnya ya, di sini informasi peringatan akan terjadinya tsunami. Maka pihak yang berwenang akan mengevakuasi masyarakat yang berada di sekitar pantai. Jika informasi yang sudah diketahui telat diinformasikan kepada masyarakat, yang terjadi adalah bisa saja masyarakat tersebut akan terkena bencana tsunami. Maka pihak yang berwenang akan mengevakuasi masyarakat yang berada di sekitar pantai, sehingga masyarakat tersebut siap-siap untuk mengungsi apabila sewaktu-waktu akan terjadinya tsunami, ya seperti itu. Maka harus tepat pada waktunya menginformasikan kepada masyarakat, jangan sampai terlambat sehingga nanti bisa terjadi banyak korban. Dan yang ketiga harus relevan. Relevan di sini adalah informasi yang diterima harus bermanfaat bagi penerima, ya. Jadi relevansi informasi setiap orang kalangan itu bisa beda-beda, ya. Misalnya informasi yang disampaikan kepada ibu yang sedang hamil adalah informasi mengenai pemenuhan gizi bayi dalam kandungan. Nah, ini kan informasinya bermanfaat bagi ibu yang sedang mengandung, ya. Bahwasanya ibu hamil itu harus memenuhi gizinya dengan baik agar bayinya sehat. Hamil itu contohnya, ya. Atau contoh yang lain adalah tentang narkoba yang diinformasikan pada remaja, pada dampak buruk dalam penggunaan narkoba. Itu salah satu contoh informasi yang relevan. Baik, yang bagian D adalah fungsi informasi. Informasi disampaikan atau disebarkan karena memenuhi fungsi sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengguna informasi disampaikan untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. 4. Mengurangi resiko kegagalan. Yang kelima, mengurangi keragaman versi yang tidak diperlukan. Yang keenam, memberikan standar, ya. Itu adalah fungsi-fungsi informasi, ya. Di antaranya harus mencakup 6 hal ini kurang lebihnya, kan begitu, ya. Baik. Selanjutnya untuk bagian E adalah dampak negatif publikasi informasi. Publikasi informasi yang dimaksud adalah publikasi berupa data-data pribadi, curahan hati, keluhan, luapan kegembiraan, kesedihan, foto-foto pribadi, dan video. Ini yang sering diupload ke medsos oleh para pengguna media sosial. Nah, di sini yang pertama adalah penggunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka harus berhati-hati dalam mengupload data-data pribadi ke dunia maya. Jangan sampai data kita digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menjual data pribadi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang data pribadi kita juga disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya. Salah satunya adalah penjualan data. Kemudian yang ketiga adalah pembobolan rekening bank. Ini juga sering terjadi, kasus pembobolan rekening bank melalui data yang disadap ke pihak bank, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, penguntitan informasi pribadi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Penguntitan di sini contohnya kita ini sering nge-share, ya. Kadang piknik di mana, dan informasi itu disadap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Maka kita harus senantiasa berhati-hati, ya. Itu dampak negatifnya. Nah, sekarang bagian F, media sosial. Berikut merupakan dampak publikasi di media sosial. Yang pertama, dampak positif mempublikasikan informasi melalui medsos atau media sosial. A. Beragamnya informasi. B. Memperluas pertemanan. C. Penyebaran informasi. D. Sarana untuk mengaktualisasikan diri. Ya, ini adalah dampak-dampak negatif kalau kita mempublikasikan informasi ke media sosial, ya. Sekarang yang kedua adalah dampak negatif penyebaran informasi menggunakan medsos, ya. Bagian A, mudah tersebarnya fitnah atau berita bohong. Yang B, mudah tersebarnya konten negatif. Yang C, tersebarnya ujaran kebencian, hoax, fitnah, pemutarbalikan fakta, namimah atau adu domba, gibah atau menggunjing. Kemudian yang bagian D,
akan terjadi permusuhan, kesimpang siuran informasi palsu yang disebarkan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang akhirnya terjadi perang informasi di medsos. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Maka kita harus bijak dalam setiap menerima informasi atau akan meng-share ulang informasi yang kita terima ya. Nah, sekarang yang bagian G, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan istilah UU ITE. Berikut terdapat 7 hal yang perlu diketahui dalam UU ITE agar lebih waspada dalam beraktivitas di dunia maya. 1. Jangan membuat atau membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan. Yang kedua, jangan sembarangan mengancam, memeras, dan mencemarkan nama baik seseorang. 3. Jangan sembarangan menyadap. Yang keempat, muatan judi. Yang kelima, pencemaran nama baik. Yang 6, berita hoax. Yang ketujuh, hate speech atau ujaran kebencian. Ini adalah 7 hal yang perlu diketahui ya. Maka jangan sampai kita menyebarkan informasi berkaitan dengan 7 hal ini, karena di situ kita akan ada sanksinya ya dari pelanggaran hak cipta ini, berupa denda dan juga pidana ya, mulai dari 6 tahun sampai dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mohon maaf, nanti juga kita akan terkena ancaman pidana mulai dari ancaman pidana minimal 4 tahun sampai dengan 15 tahun. Kemudian denda juga mulai dari kurang lebih 750 juta sampai dengan 1 miliar rupiah, tergantung jenis pidana yang kita lakukan di dunia maya apabila kita melanggar undang-undang hak cipta. Maka marilah kita berbuat bijak dalam memilah dan memilih informasi yang kita terima, baik itu informasi langsung maupun dari medsos ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada materi kali ini, yaitu tentang informasi dan dampak publikasinya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang baik dan ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri pembahasan materi yang singkat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang barusan kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.